Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Di sini kita akan belajar tema 1, subtema 1 dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Kompetensi dasarnya menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan materi organ gerak hewan. Simak selanjutnya ya. Oke, apa yang dimaksud dengan gerak? Ada yang tahu? Ya, betul. Gerak adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Mengapa hewan dan manusia perlu bergerak? Karena hewan dan manusia merupakan bagian dari makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri, salah satunya yaitu bergerak untuk beraktivitas dan mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya, kalian bisa baca halaman 3 buku penerbit Erlangga. Bagaimana? Sudah paham apa itu gerak? Oke, selanjutnya ada jenis-jenis hewan. Jenis-jenis hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang disebut avertebrata atau invertebrata. Contoh hewan vertebrata yang pertama, ikan. Yang kedua, hewan yang hidup di dua alam atau amfibi, contohnya kodok atau katak. Yang ketiga, hewan merayap atau melata yang disebut reptil, contohnya bunglon, kadal, cicak, buaya, ular, dan sebagainya. Yang keempat, burung. Yang kelima, hewan menyusui atau mamalia, contohnya kucing, kambing, kelinci, sapi, paus, dan sebagainya. Kemudian contoh hewan invertebrata. Yang pertama ada hewan bersel satu atau protozoa, contohnya amoeba, plankton, bakteri, virus, dan sebagainya. Hewan berpori atau porifera, contohnya halicon, Cichon ciliatum, Myctosion sp, dan sebagainya. Yang ketiga ada hewan berongga, contohnya ubur-ubur, hidra, anemon laut, dan sebagainya. Yang keempat ada hewan lunak, contohnya siput, keong, kerang, gurita, cumi-cumi, dan sebagainya. Yang kelima ada hewan berkulit duri, contohnya bintang laut, badak laut, teripang, dan sebagainya. Yang keenam ada cacing. Jenis-jenis cacing ada cacing pipih, cacing giling, cacing pita, cacing gelang, dan sebagainya. Yang ketujuh ada hewan berbuku-buku, yaitu laba-laba, kalajengking, kelabang, kaki seribu, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada serangga, nyamuk, lalat, lebah, kecoa, belalang, dan sebagainya. Oke, simak selengkapnya ya. Oke, sekarang coba kita lihat ada 2 jenis hewan di sini, yaitu ular dan cacing. Dari kedua hewan tersebut, mana yang vertebrata dan mana yang invertebrata? Ya, ular saat diseken terlihat bentuk tulang rangkanya. Sehingga ular termasuk jenis hewan apa? Ya, betul sekali. Ular termasuk jenis hewan vertebrata. Karena ular memiliki tulang rangka. Coba selanjutnya kita lihat cacing. Saat diseken, cacing tidak terlihat tulang rangkanya atau bisa dikatakan cacing tidak memiliki tulang rangka. Sehingga cacing disebut hewan apa? Ya, betul sekali. Cacing termasuk jenis hewan invertebrata. Jadi, kalian sudah tahu perbedaannya? Berikutnya ada organ gerak hewan. Organ gerak hewan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian aktif dan bagian pasif. Ada yang tahu bagian aktif apa saja dan bagian pasif apa saja? Ya, bagian aktif terdiri dari otot dan bagian pasif terdiri dari rangka atau tulang yang menempel pada otot. Jadi, organ gerak merupakan sistem dalam tubuh yang dilakukan untuk melakukan berbagai aktivitas makhluk hidup. Dapat dikatakan juga, organ gerak hewan terdiri dari otot dan tulang rangka. Jadi, organ gerak hewan itu terdiri dari 2, yaitu otot dan tulang rangka. Ya, sampai sini sudah paham apa itu organ gerak? Selanjutnya, kita akan membahas alat gerak hewan vertebrata. Ya, ada kuda laut. Kuda laut itu alat geraknya berupa ekor dan sirip punggung. Kemudian ada salamander yang seperti kadal. Alat geraknya yaitu ekor dan kaki. Kemudian berikutnya ada ular. Ular itu alat geraknya adalah
Ada yang tahu? Iya, otot perut. Hewan selanjutnya ada bebek. Bebek alat geraknya menggunakan kaki. Yang terakhir ada kanguru. Ya, kanguru alat geraknya ada 3, yaitu kaki bagian depan, kaki bagian belakang, dan ekor. Selengkapnya kalian bisa baca buku Erlangga halaman 4 dan 5 ya. Oke, sudah paham? Apa saja alat gerak hewan vertebrata? Selanjutnya ada fungsi alat gerak pada hewan vertebrata tersebut. Yang pertama ada kuda laut. Coba perhatikan lingkaran yang berwarna hitam dan lingkaran yang berwarna biru. Lingkaran yang berwarna biru adalah sirip punggung yang berfungsi untuk berenang. Dan lingkaran yang berwarna hitam ada ekor. Ekor pada kuda laut berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Ya, menjaga keseimbangan saat berenang dan untuk berpegangan pada terumbu karang atau tanaman laut lainnya apabila terkena arus laut. Kemudian, hewan berikutnya ada salamander. Coba perhatikan tanda panah bagian atas dengan tanda panah bagian bawah. Tanda panah bagian atas menunjukkan pada bagian ekornya. Ekor salamander itu fungsinya untuk melindungi diri. Dan ekor salamander itu sama seperti cicak, apabila putus maka bisa tumbuh kembali. Kemudian kaki salamander fungsinya untuk berjalan. Bagaimana, sudah paham? Hewan salamander ini bentuknya mirip menyerupai tokek atau kadal. Oke, selanjutnya ada fungsi alat gerak pada hewan vertebrata. Berikutnya ada bebek. Coba perhatikan lingkaran yang berwarna biru, itu ada kaki. Kaki berfungsi untuk berjalan. Kemudian hewan selanjutnya ada ular. Coba perhatikan yang lingkaran berwarna biru. Ya, bagian bawah ular itu merupakan otot-otot perut pada ular. Tidak hanya otot perut, ular juga bergerak menggunakan rangka dan kulitnya. Alat gerak kombinasi tersebut berfungsi untuk bergerak dan menggeliat. Hewan selanjutnya ada kanguru. Coba perhatikan lingkaran berwarna biru. Bagian yang pertama ada kaki depan. Bagian yang kedua ada kaki belakang yang lebih panjang dari kaki depan. Dan yang ketiga ada ekor yang sangat panjang. Kaki depan pada kanguru berfungsi untuk mengambil makanan. Kaki belakang berfungsi untuk melompat, sedangkan ekor berfungsi sebagai alat keseimbangan saat kanguru melompat. Perlu kalian ketahui bahwa apabila ekor kanguru itu dipegang, maka kanguru tersebut tidak akan bisa melompat karena keseimbangannya ada pada ekornya. Selanjutnya ada alat gerak dan fungsinya pada hewan invertebrata. Yang pertama ada plankton, yang kedua ada Cichon ciliatum, Porifera Microcyon sp, dan Halicon. Oke, penjelasan yang pertama pada plankton. Apa itu alat gerak pada plankton? Ya, alat gerak pada plankton berupa kaki semu berukuran sangat kecil seperti bulu halus yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat di dalam air. Meskipun demikian, plankton tidak memiliki kekuatan untuk melawan arus air. Selanjutnya, pada hewan halicon, Cichon ciliatum, dan Microcyon sp, termasuk jenis hewan berpori yang bentuknya mirip tanaman laut atau terumbu karang. Alat geraknya berupa flagela atau bulu cambuk yang berfungsi untuk bergerak, sensasi, dan tranduksi sinyal. Bentuknya seperti tabung yang memanjang dan berongga atau berpori. Bagaimana? Kalian sudah tahu apa saja alat gerak hewan-hewan tersebut? Oke, selanjutnya ada hewan invertebrata ubur-ubur dan cumi-cumi. Nah, kedua hewan ini sering sekali kita temukan atau kita jumpai di perairan laut. Alat gerak ubur-ubur adalah tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan melindungi diri dari musuh. Tentakelnya akan mengeluarkan senjata listrik apabila ubur-ubur berada dalam kondisi yang terancam.
Kemudian alat gerak cumi-cumi adalah tentakel juga, yang berfungsi sebagai alat menangkap mangsa yang dilengkapi alat penghisap untuk melindungi diri dari musuh yang akan memangsanya. Selain itu, di dalam tentakel cumi terdapat sifon yang dipakai untuk membantu pernafasan. Jadi, kalian tahu apa saja alat gerak ubur-ubur dan cumi-cumi? Keduanya memiliki alat gerak yang sama, hanya fungsinya saja yang sedikit berbeda. Oke. Hewan selanjutnya ada bintang laut dan cacing pipih. Nah, bintang laut ini alat geraknya berupa kaki tabung, ya, yang ada di sisi-sisi bagian pinggirnya itu yang ada 5 bagian ya. Berfungsi untuk bergerak dengan sistem vaskular air dan membantu makan. Jadi, alat geraknya tidak hanya untuk bergerak saja, tapi juga untuk membantu mencari makan. Kemudian alat gerak pada cacing pipih adalah otot perut yang berfungsi untuk menggerakkan tubuhnya untuk berpindah tempat dan menggeliat. Oke, bagaimana? Kalian sudah tahu apa saja alat gerak bintang laut dan cacing pipih? Tidak hanya cacing pipih loh, semua jenis cacing sama alat geraknya, yaitu otot perut. Hewan selanjutnya pada invertebrata ada laba-laba dan belalang. Ya, kalian sering temui ya hewan ini. Oke, laba-laba alat geraknya adalah kaki. Terdiri dari 4 pasang kaki yang berfungsi untuk berjalan dan menempel pada jaring laba-laba. Sedangkan pada belalang, alat geraknya adalah 3 pasang tungkai dan 2 pasang sayap yang berfungsi untuk berjalan, melompat, dan terbang, hinggap dari tanaman yang satu ke tanaman yang lainnya. Nah, sekarang untuk selengkapnya kalian bisa baca buku halaman 28 dan 35 pada buku penerbit Erlangga untuk memudahkan kalian dalam memahami alat gerak hewan invertebrata. Berikutnya, kerjakan tugas di buku penerbit Erlangga tematik 5A halaman 13, 30, dan 36 di buku paketnya saja ya. Hasil tugas nanti akan didiskusikan via video call oleh wali kelas 5 masing-masing. Sampai sini, paham? Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dalam surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surah Hud